Acara ini disponsori oleh A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa qala aidan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Para hadirin, pemirsa Pelangi Ramadan Sriwijaya TV yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di belakang kita adalah kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci yang berukuran raksasa ini adalah sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga keaslian Al-Qur'an dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai dengan sekarang. Kita mengetahui para hadirin dengan Allah bahwa Al-Quran adalah pedoman kita, bahwa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah adalah pedoman hidup kita. Oleh karena itu dalam sabda Rasulullah meninggalkan dua perkara yang apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, maka kita tidak akan pernah tersesat selamanya. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah Sunnah Rasulullah SAW. Maka apakah isi Al-Quran tersebut? Bagaimana Al-Quran tersebut bisa menjadi hidayah bagi kita semua umat Islam? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan di awal tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ini adalah salah satu bukti janji Allah Subhanahu wa taala untuk perumpamaan sebuah kaum, untuk perumpamaan sebuah komunitas, untuk perumpamaan sebuah masyarakat negeri. Apabila masyarakat negeri tersebut beriman, ini adalah syarat yang pertama. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitab Allah, dan beriman kepada hari akhir dan tanda takdir Allah. Maka ini adalah syarat yang pertama. Dan yang kedua, amanu wattaqau. Yang kedua adalah bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan hadis dan menjauhi larangnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Apabila penduduk suatu kaum beriman dan bertakwa, maka jawabannya ada di dalam Al-Quran. Lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Subhanallah. Maka Allah akan membukakan pintu-pintu berkahnya, baik dari langit dan dari buminya Allah. Seperti negeri yang saat ini, negara yang saat ini terkenal di dunia, yaitu negara Turki. Sudah masuk G20, negara yang maju dan berkembang. Karena apa? Karena menegakkan kalimat-kalimat Allah di dalam negaranya. Dan tidak usah jauh-jauh, kota Palembang pada saat ini, subhanallah. Dengan pemimpin kita yang menjalankan syariat, dengan pemimpin kita yang memperhatikan umat, dengan pemimpin kita yang memajukan syiar-syiar agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberkahi kota Palembang ini dengan keamanan, dengan kenyamanan, dengan ketentraman dan pembangunan di mana-mana. Tidak hanya raga saja, tidak hanya fisik saja yang dibangun, tapi jiwa pun dibangun oleh pemerintah kota Palembang. Dengan program sholat subuh berjamaah, dengan program gotong royong, dengan program memakmurkan masjid, di mana setiap masjid diberikan bantuan untuk memakmurkan masjid. Ini adalah pemimpin yang paham dan mengerti agama. Kita berdoa dengan gerakan-gerakan dilakukan oleh pemimpin kita, dengan syiar para asatid dan ulama di kota Palembang ini, dengan dukungan seluruh masyarakat kota Palembang. Tentu kota Palembang ini insya Allah, dan kita harus yakin, walau anna ahlal qura, kata Allah, amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kepada kita semua dengan pintu-pintu berkah yang Allah turunkan dari langit dan Allah keluarkan dari bumi. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini disponsori oleh